Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bu Guru akan memberikan pelajaran IPS masih dalam tema 1 dan subtema 1. Materi kita pada saat ini adalah kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara ini umumnya terletak memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya sama. Berikut Bu Guru akan menjabarkan mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Pertama adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu pegunungan atau Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan, memiliki laut yang luas, sungai dan danau. Penduduk Indonesia menganut 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam itu adalah agama terbesar di Indonesia. Indonesia penduduknya memiliki 300 kelompok etnis. Kelompok yang terbanyak itu adalah etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Indonesia juga memiliki 721 bahasa daerah. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kedua, Malaysia. Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat Malaysia terletak di Semenanjung Malaya dan wilayah timur Malaysia terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia Timur berupa pegunungan, sedangkan wilayah barat berupa dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai di Malaysia Barat itu adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan sungai di Malaysia Timur adalah Sungai Rajang. Jumlah penduduk Malaysia itu terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk Malaysia sama dengan di Indonesia, yaitu beragama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, sedangkan bahasa sehari-hari Malaysia adalah bahasa Inggris, India, dan Mandarin. 3. Singapura. Sebagian besar wilayah Singapura itu berupa dataran rendah, dan di sebelah barat Singapura berupa daerah rawa dan perbukitan. Puncak Bukit Timah di Singapura berada di bagian tengah, sedangkan sungai yang mengalir di Singapura adalah Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Sebagian besar penduduk Singapura beragama Buddha dan keturunan Tionghoa. Bahasa sehari-hari Singapura adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien,
dan India. Keempat, Thailand. Di sebelah tenggara Thailand itu adalah pegunungan dan perbukitan. Sebelah selatannya adalah Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara terdapat dataran rendah. Sungai yang mengalir adalah Sungai Chao Phraya dan Sungai Mekong. Di Thailand terdapat Plateau Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur, terletak di bagian timur laut. Sebagian besar penduduk Thailand beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Kelima, Filipina. Wilayah Filipina terdiri dari rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang membagi wilayah barat dan timur. Di Filipina sungainya pendek dan berkelok-kelok. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik dan bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Keenam, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam seluruh daratannya dikelilingi oleh wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Bagian baratnya berupa dataran rendah dan pantai. Bagian timurnya berupa perbukitan. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Brunei Darussalam penduduknya terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, suku Dayak. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam itu adalah menganut agama Islam. Sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Melayu, bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Yang ketujuh, Vietnam. Wilayah Vietnam terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dataran rendah. Di sebelah tenggara Vietnam terdiri dari dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Annam. Sebelah utaranya terdapat delta Sungai Merah. Sebagian besar penduduk Vietnam beragama Buddha dan etnis Kin. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Laos. Wilayah Laos itu tidak memiliki laut dan terdiri dari gunung dan hutan tropis. Sungai yang mengalir di Laos adalah Sungai Mekong. Penduduknya sebagian besar beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. 9, Myanmar. Wilayah Myanmar terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah Pegunungan Arakan. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Kamboja. Wilayah Kamboja berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Di Kamboja terdapat danau yang bernama Danau Tonle Sap. Sungai terbesar di Kamboja adalah Sungai Mekong. Dan sebagian besar penduduknya beragama Buddha dan merupakan suku bangsa Khmer. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Sekarang kita lanjutkan dengan pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Keberagaman kondisi geografis itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai aktivitas. Yang pertama adalah Indonesia. Dataran rendah di Indonesia dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Perairan di Indonesia dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya, seperti ikan, rumput laut,
garam. Daerah pantai dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan potensi hutannya seperti kayu itu digunakan untuk bahan mebel, dan juga sumber daya alamnya seperti sumber daya alam tambangnya digunakan sebagai sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Malaysia memiliki hutan yang sangat luas sehingga menghasilkan kayu yang banyak yang menjadi komoditas ekspor. Pertambangan di Malaysia terletak di Kuala Terengganu dan timah terletak di Perak. Perkebunan di Malaysia menghasilkan karet. Hal ini yang menyebabkan atau penghasil karet terbesar di dunia. Yang ketiga, Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertaniannya dilakukan secara hidroponik, akan tetapi ada beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Thailand. Kegiatan pertanian penduduk banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya, sehingga menghasilkan pertanian terbesar, yaitu padi, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain padi, Thailand juga menghasilkan hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong, Sungai Chao Phraya, Sungai dan Selat Malaka dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk Thailand untuk kegiatan penangkapan ikan. Filipina. Dataran rendah Filipina dimanfaatkan oleh penduduk Filipina untuk pertanian dan perkebunan seperti jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau, serta perkebunannya menghasilkan karet, kelapa, dan kayu yang merupakan komoditas ekspor terbesar dari Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaat sebagai pertambangan emas. 6. Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian seperti pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sungai Mekong dimanfaatkan sebagai perikanan, yaitu sumber perikanan terbesar seperti ikan karper dan ikan perch. Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan banyak minyak bumi dan gas alam yang merupakan pendapatan negara terbesar. Terletak di wilayah Miri dan Kuala Belair. Dataran rendahnya dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian
yang menghasilkan padi, lada, kelapa, buah-buahan. 8. Myanmar. Wilayah Myanmar menghasilkan sumber daya alam beragam seperti di lembah Sungai Sintang menghasilkan tembakau, Plateau San menghasilkan teh dan sayuran, wilayah Tenasserim menghasilkan timah sebagai bahan pertambangan. Vietnam. Pusat industri di Vietnam itu di kota Ho Chi Minh. Dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai pertanian dan hutannya menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan mebel. 10. Kamboja. Kamboja memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap itu sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian, menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, buncis. Hasil perkebunannya itu adalah tembakau dan karet. Nah anak-anak, sekian dulu materi IPS kita, tema 1, subtema 1. Terima kasih kalian sudah menyimak dan pelajari baik-baik. Terima kasih, selamat pagi.